Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan urusan kalian semua. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis pendakian yang dialami oleh Mas Sikada. Terima kasih buat Mas Sikada yang telah mengizinkan admin membacakan ceritanya. Langsung saja kita ke ceritanya. Ini cerita saya alamin sekitar tahun 2015 ketika aku merayakan hari kelulusan. Karena nggak ada tujuan, akhirnya kita sepakat untuk mendaki. Kita mendaki ke gunung-gunung yang ada di Jawa yang memiliki ketinggian di atas 3000 mdpl. Tujuan pertama kita yaitu gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Triple S, Sindoro, Sumbing dan Slamet. Jawa Timur, Semeru, Arjuno, Ulirang dan Raung. Jawa Barat, Ciremai, Cikuray, Gede Pangrango dan Guntur. Perjalanan ini sudah kita siapkan seminggu sebelum perjalanan. Kita sudah latihan fisik dengan mendaki ke gunung-gunung yang dekat dengan kota kita, supaya kalau terjadi apa-apa di gunung, kita sudah siap dan gak panik. Perkenalkan, nama saya Sika. Jangan salah, meskipun nama saya seperti cewek, tapi aku cowok. Saya berangkat berenam dari rumah. Sebut saja Puma, Kotip, Rois, Yuyung, Sukam dan aku. Kita semua satu sekolah, tapi beda kelas. Aku sama Yuyung kelas 9, sedangkan 4 lainnya kelas 12. Semua anggota yang ikut lumayan berpengalaman. Mereka semua sudah sering mendaki ke gunung-gunung yang ada di Jawa. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Kita berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing-masing supaya lebih cepat. Awalnya bapaknya Yuyung mau ikut, tapi Yuyung menolak karena Yuyung bilang kalau bapaknya ikut dia nggak bisa leluasa. Di antara kita berenam hanya Yuyung yang dari keluarga pendaki. Kita mulai perjalanan dari rumah sekitar jam 8 pagi sampai basecamp Bambangan jam 5 sore. Kita mampir-mampir dulu ke pasar untuk membeli logistik yang kurang. Akhirnya, setelah sampai basecamp, kita pun langsung mengurus simaksi. Hanya aku sama Yuyung yang belum punya KTP, sehingga kita menggunakan kartu pelajar. Alhamdulillah dibolehin. Setelah selesai daftar simaksi, aku ditanya sama petugasnya, sehingga aku agak ketinggalan sama teman-teman. Kok masnya paling kecil sih? Iya bang, soalnya aku paling muda. Nggak pantas loh jadi pendaki mas. Masa iya, orang sama tasnya gede tasnya. Keplek, emang aku dari sononya kecil bang. Hati-hati pingsan mas. Setelah aku adu bacot sama petugasnya, akhirnya dari kejauhan aku dipanggil sama teman-teman. Woi, lo ikut gak sih? Ntar lo ketinggalan nangis. Akhirnya aku lari sambil nyusul mereka. Tadi gua diajak adu bacot sama penjaganya. Lo adu bacot bahas apaan sih? Kata Sukam. Somplak bener tuh petugasnya. Ngatain gua kecil. Emang lo kecil bego? Kakaknya ada dari kelas TK lucu. Masih kecil Rois lah. Suwek lu kah? Gua lagi yang kena. Sahut Rois. Salah siapa? Umur lu tua pada lu kecil. Udah cuk. Daripada ngatain Rois, mending hina aja. Sahut Yuyung. Sama aja lu Yung.
sahut Rois. Akhirnya kita sampai di pos 1. Nggak terasa sama sekali, soalnya sepanjang perjalanan kita ngoceh sambil ngeceng Rois. Lebih tepatnya ngehina. Oh iya, di sini Kotip sama Yuyung itu bisa merasakan dan melihat makhluk tak kasat mata. Tapi mereka berdua berbeda kepribadian. Kotip itu pendiam, sedangkan Yuyung sompelnya minta ampun. Seperti nggak punya salah sama sekali. Akibat ulahnya dan imbasnya sering ke kita-kita. Dan di gunung ini pun, Yuyung sama Puma yang menjadi biang kerok di pendakian kali ini. Kita sampai pos 1 itu jam 5 sore. Terus Rois bilang, kita istirahat sini aja dulu, ntar habis maghrib kita lanjut. Terus disautin sama Puma, kita istirahat di pos 3 aja, nanggung kalau di sini. Akhirnya kita lanjut jalan. Oh iya, di sini Kotip yang jadi leader, sedangkan Sakum jadi sweeper. Awalnya dari pos 1 sampai pos 3 itu aman-aman saja. Kita tempuh hanya 3 jam doang. Tapi mulai dari pos 3 ini, kita mulai merasakan ulah jahil dari makhluk tak kasat mata. Kita sampai pos 3 itu sudah jam 8 malam. Terus Rois bilang, berhenti sebentar lah, kita sholat dulu. Akhirnya kita semua sholat dulu. Selesai sholat kita ngopi sebentar. Tapi pas kita ngopi, kita mendengar suara gamelan. Baru kali ini aku mendengar suara gamelan di gunung. Di sini aku nggak takut, tapi entah kenapa bulu kuduku berdiri semua. Pas kita mendengar suara tersebut dengan seksama, tiba-tiba suara gamelan tersebut berubah jadi suara cekikikan wanita. Aku dan ketiga temanku lainnya langsung ciut mental. Meskipun kita sering mendaki, tapi kita jarang banget diganggu sama penghuni gunung. Yang tetap tenang hanya Kotip dan Yuyung. Akhirnya Kotip ngajak lanjut lagi biar nggak kelamaan di pos, biar cepet sampai dan langsung istirahat. Tapi pas mau mulai jalan, tiba-tiba Kotip bilang, berhenti. Memang karena posisi Kotip yang jadi leader, jadi dia lebih tahu duluan apa yang terjadi di posisi depan. Ada apa Tip di depan? Kok lu tiba-tiba berhenti? Tanya Puma dari belakang. Kakak ada apa-apa Pum? Tadi gua hanya lihat anak kecil lari-lari di depan gua. Mana Tip? Kakak ada apa-apa tuh di depan lo? Sahut Puma. Terus Puma bilang ke kita, kalian lihat gak anak kecil itu? Serempak kita menjawab, tidak. Tapi beda halnya dengan Yuyung. Dia hanya diam sambil mulutnya komat kamit gak tahu lagi baca apaan. Tiba-tiba Kotip menginstruksikan untuk lanjut jalan lagi. Akhirnya kita jalan lagi, sambil ketawa-ketawa lupakan kejadian. Sambil ngocok Rois yang lumayan takut. Emang, kalau pendakian kalau ada satu mangsa untuk buat lelucon, itu sangat menyenangkan. Perjalanan terasa cepat. Kurang lebih kita berjalan 4 jam, tapi pos 4 belum juga kelihatan. Buset, sudah jam 12 cuk. Kita belum sampai pos 4, jeletuk Yuyung. Iya nih Yung, gua juga mau bilang gitu. Takutnya gua doang yang ngerasain, sahut Sukam. Ya udah lanjut jalan aja. Fokus sama jalan jangan sama bacotan. Baru satu gunung aja udah ngeluh. Masih banyak gunung-gunung yang lain, timpal sang leader. Akhirnya kita jalan terus sampai waktu menunjukkan jam 1 dini hari. Firasatku sudah mengatakan kalau ini ada yang gak beres. Biasanya kalau kejadian kayak gini itu diputerin di tempat yang sama. Tapi ini beda. Kita sama sekali tidak pernah jumpa dengan tempat yang sama. Pasti berbeda. Tapi pos 4 belum juga kelihatan sama sekali. Tiba-tiba Kotip berhenti terus dia bilang, itu apaan woi, gede banget. Kita yang penasaran langsung nanya ke dia, ada apa Tip? Tadi ada makhluk seperti King Kong di depan gua.
Wah, sudah nggak beres nih Tip. Kita ngecamp di sini aja mumpung landai. Kita terusin besok, sahut Sakum. Kita nggak tahu ini di mana Kum. Sudah besok aja kita lanjut. Di sini kita saling adu bacot, karena memang fisik sudah terkuras dan mental pun diuji. Akhirnya kita putuskan untuk mendirikan tenda di situ juga, yang nggak tahu ini di mana. Di sini kita bawa 2 tenda dengan kapasitas 4 orang semua. Jadi tidur bisa agak leluasa. Dan di samping kita diriin tenda, terdapat pohon yang lumayan besar. Setelah 2 tenda itu terpasang dengan kokoh, kita langsung masak soalnya kita seharian belum makan. Setelah masakan matang, meskipun sederhana, tapi lumayanlah kalau dibuat nambah stamina. Akhirnya selesai makan kita masuk ke tenda. Aku, Sakum sama Yuyung satu tenda. Sedangkan Kotip sama Puma di tenda yang lain. Kira-kira kita tidur itu sudah jam 1:30 pagi. Pas aku ngelilir, aku nggak menemukan Yuyung ada di mana. Aku panggil-panggil nggak ada sahutan. Tiba-tiba aku mencium bau tai yang sangat menyengat. Aku mau bangunin Sakum nggak enak, soalnya dia udah tidur pulas. Akhirnya aku keluar sendirian untuk mencari Yuyung dan mastiin itu bau apaan. Pas aku keluar di luar gelap, kayak mati lampu. Biasanya meskipun di hutan setidaknya ada penerangan dari langit, tapi ini tidak. Akhirnya aku ambil headlamp. Aku keluar sambil teriak-teriak. Aku dikagetkan dengan suara cekikikan dari pohon di samping tenda. Suara cekikikannya seperti manusia normal. Tapi karena mentalku nggak sekeras baja, akhirnya aku mutusin untuk balik ke tenda dan bangunin Sakum. Kum, tangi Nyet. Suaraku membangunkan Sakum. Ada apaan sih Nyet? Kakak enak-enakin orang tidur aja. Jawab Sakum. Tadi aku lihat suara cekikan orang. Di mana? Di pohon ini samping tenda kita. Akhirnya kita berdua keluar untuk memastikan. Pas kita sudah keluar, tiba-tiba ada suara cekikikan dari samping pohon dekat tenda. Langsung saja aku arahin headlamp ke arah pohon. Kita langsung dikejutkan dengan sosok hitam setinggi manusia normal. Aku kira itu tuyul. Bulu kudukku mulai naik. Tidak lama berselang, bau busuk tai juga menyengat sekali. Pas aku fokuskan senter ke arah sosok tersebut, kita bukannya takut malah jijik. Ternyata itu Yuyung lagi berak. Akhirnya si Sakum marah-marah. Jancuk lu Yung, lu kalau mau berak agak jauhan dari tenda cuk. Baunya kampret kakak tahan. Sorry cuk, soalnya pohonnya asik buat berak. Ada tempatnya kayak WC duduk. Memang benar, posisi pohonnya itu nyaman banget kalau dibuat istirahat. Singkat cerita, Yuyung sudah selesai berak. Kita bertiga akhirnya balik lagi ke tenda. Tapi, pas mau masuk ke tenda, tiba-tiba Yuyung bilang, Kah, pantat gua kok panas ya? Kayak dimasukin cabai rawit cuk. Lu tadi cepoknya pakai apa? Pakai daun cuk. Tapi gua gak tahu itu daun apaan. Goblok, jangan-jangan itu lateng cuk. Tempatnya ulat bulu yang panas itu ulatnya. Kakak tahu kah, tempatnya aja gelap. Tapi daunnya halus cuk, kakak kasar. Kalau daun lateng kan kasar. Ya udah, lu bilas pakai air aja tuh. Tuh, ambil di dalam. Akhirnya, setelah Yuyung bilas pantatnya pakai air, bukannya sembuh, dia malah merasa lebih panas pantatnya. Lu tadi ngasih gua air apaan cuk? Kok malah tambah panas? Air mineral Yung, itu bekas gua minum. Kok malah tambah panas kah? Tiba-tiba, dari arah pohon yang dibuat perak Yuyung, kita mendengar suara orang nyinden. Akhirnya kita langsung buru masuk ke tenda. Pas di dalam tenda, suara tersebut makin dekat. Terus Yuyung bilang, jangan takut cuk,
Biasanya suara seperti ini kalau deket itu tandanya jauh, tapi kalau jauh itu tandanya deket. Coba lu cek keluar, sahutku. Akhirnya, Yuyung beranjak mau keluar. Tapi pas mau buka tenda, tiba-tiba dia berteriak sambil geser badannya ke belakang. "Jancuk, apaan tuh cuk, gede banget," teriak Yuyung. "Emang ada apaan Yung?" "Orang nari cuk, tapi badannya keker banget kayak benaraga." Sukam langsung nyautin, "Makan lo deket, nelen ludah sendiri kan lo. Katanya kalau suaranya deket itu tandanya jauh, tapi kalau jauh itu berarti deket. Biasanya gitu kan kalau suaranya kuntilanak, iya kan kak?" "Itu mah kalau di sawah cuk, ini di gunung," sahutku. Emang bener, pernah suatu ketika aku nyari jangkrik sama Yuyung dan Pororo. Pororo ini teman sekelas kita. Pas kita nyari jangkrik, gak sengaja dengar suara kuntilanak. Tapi suaranya jauh sekali. Tapi pas kita balik badan, ternyata kuntilanak itu di belakang kita. Akhirnya kita lari tunggang langgang. Akhirnya, Kotip sama Puma nyamperin tenda kita. Terus dia bilang, "Kalian kenapa sih teriak-teriak gak jelas? Ini udah malam." "Ini si Yuyung perak sembarangan," jawabku. "Emang peraknya di mana?" "Itu di pohon samping tenda kita. Pantesan bau tai tenda lo. Sudah kalian tidur. Besok kita lanjut jalan lagi." Akhirnya kita melanjutkan tidur. Kotip dan Puma pun sudah kembali ke tendanya. Pas kita tidur, tiba-tiba di tenda bau bangkai. Aku kira Yuyung kentut. Langsung gua bilang, "Lo kentut ya Yung?" "Kagak, pantat gua aja masih panas gini kok. Palingan si Sukam tuh." "Mata lo Yung, pantat gua aja kedinginan gini kok. Mana bisa kentut?" jawab Sukam. "Jujur saja, terus kalau bukan kalian berdua terus siapa?" sahutku. Setelah aku bilang seperti itu, tiba-tiba dari pohon samping tenda kita ada yang menjawab. Aku. Suaranya gede banget dan serak-serak. Langsung aku bilang ke Yuyung sama Sukam, "Suara siapa tuh, Yung, Kam?" Tiba-tiba ada suara ketawa cekikan dari pohon itu, sehingga membuat bulu kuduk kita bertiga merinding hebat. Dan pohon yang ada di samping tenda kita bergerak melilingi tenda. Kita bertiga ketakutan di situ. Akhirnya dari luar ada suara Puma sama Kotip. "Buka." Akhirnya mereka berdua masuk setelah aku bukain. "Lo pada kenapa sih kok teriak-teriak gak jelas?" "Emang lo gak lihat ada kejadian aneh?" jawabku. "Kagak ada. Gua dari tadi aja nonton film sama Puma. Kita dari tadi diganggu. Tuh lihat, pohon di samping tenda tadi gerak-gerak sendiri, ngelilingi tenda kita. Masa sih? Ada-ada aja. Lu halu kali." Puma ini tipikal orang yang kurang percaya sama makhluk halus, karena dia nggak pernah lihat langsung. "Iya Pum, gara-gara si kunyuk satu ini," sahutku sambil menunjuk Yuyung. "Emangnya kenapa si Yuyung?" "Dia perak di situ cuk. Pantesan bau tai. Gua kira dari kemenyan cuk." Langsung kepala Puma dikeplak sama Kotip. "Goblok lu Pum, lu pilek." "Kakak cuk." "Lah, kok kakak bisa bedain mana bau tai mana bau kemenyan?" jawab Kotip. "Tip, Pum, lo tidur sini aja. Kita rame-rame di sini," sahutku. "Lah terus itu tenda gimana perasaannya nyet? Kasihan si Rois cuk ditinggal sendirian." "Sudah biarin saja. Dia kalau tidur nggak bisa dibangunin cuk." Akhirnya kita berlima tidur barengan sedangkan Rois tidur sendirian. Terus aku nanya, "Emangnya lo lihat film apaan sih cuk?" "Zombie cuk." "Ya udah lanjutin di sini aja." Kita berlima nonton film. Pas kita lagi asik nonton film, tiba-tiba dari atas tenda kita
seperti ada ranting pohon yang jatuh. Buru-buru Kotip keluar untuk memastikan itu suara apaan. Emang ada apaannya di luar? Tanya Puma. Gak ada apa-apa, Cuk. Terus tadi suara apaan? Kok kayak kayu jatuh di atas tenda kita? Kakak tahu, Pum. Akhirnya Kotip masuk tenda lagi. Pas dia sudah masuk tenda, suara itu terdengar lagi. Tapi ini lebih kencang. Brak. Sekarang bukan Kotip aja yang keluar, tapi kita semua keluar. Pas kita sudah keluar, anehnya, di luar tidak ada apa-apa. Kita pun masuk ke tenda lagi untuk melanjutkan nonton film. Lagi seru-serunya nonton film. Tiba-tiba dari luar, tepatnya dari pohon samping tenda kita, tiba-tiba ada suara ketawa. Kita langsung matikan HP dan langsung tidur karena takutnya malam itu. Akhirnya pagi pun tiba. Aku bangun karena dikagetkan dengan suara teriakan Rois dari luar tenda. Akhirnya aku bukain tenda. Belum juga sadar, Rois sudah marah-marah kagak jelas. Bangsat, gua ditinggal tidur sendirian. Akhirnya mereka semua pada bangun karena dengar suara teriakan Rois. Ada apa sih, Nyet? Lo pagi-pagi udah ngamuk aja, kata Kotip. Lo tidur di sini dari jam berapa? Sahut Rois. Dari semalam, Cuk. Lo dibangunin kakak bisa. Lah, terus yang tidur sama gua semalam siapa? Lah, lo kan tidur sendirian, Nyet. Kakak, Nyet. Lo semalam itu masih sama gua sampai subuh, Cuk. Baru gua tadi bangun lo kakak ada. Gua sama Puma aja semalam di sini, Nyet. Lo jangan ngada-ngadan apa? Tiba-tiba, Yuyung pun mengamuk. Udah, Cuk, pantat gua masih panas, Nyet. Kalian pagi-pagi bukannya bikin sarapan malah adu nasib. Udahlah, gak mungkin juga setannya homo sama lo. Monyet lo, Yung, sahut Rois. Akhirnya kita semua keluar untuk bikin sarapan. Pas kita sudah keluar, kita kaget bukan main. Ternyata kita masih di pos 3. Padahal semalam kita sudah melewatin jauh ini pos. Kita di situ saling tatap-tatapan. Tiba-tiba Puma nyeletuk. Kok aneh ya? Padahal ini tempat sudah kita lewatin semalam. Kita nggak mau bahas lebih lanjut. Akhirnya kita bikin sarapan dan tidak ada kendala sama sekali. Tapi di sini aku kasihan sama Yuyung, soalnya dia nggak bisa makan karena dia nahan panas di pantatnya. Terus Yuyung dikasih saran sama Kotip, mending lu tawasul untuk arwah yang di sini dan doain juga yang punya tempat yang lu perakin. Akhirnya Yuyung menjauh dari kita dan mendekati pohon itu. Singkat cerita, setelah kita makan dan Yuyung sudah selesai berdoa, Yuyung hanya ganjal perutnya dengan roti saja. Setelah kita sarapan, kita packing untuk melanjutkan perjalanan. Sampai di sini pengalaman yang bisa saya ceritakan, karena perjalanan naik sampai turun kami tidak mengalami hal mistis ataupun aneh apapun. Jadi tidak perlu diceritakan. Dan alhamdulillah, perjalanan naik sampai turun berjalan dengan baik dan normal-normal saja. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak video ini. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.